Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nur Yuniawati dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 kelas H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada saat ini, saya telah menyelesaikan tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Padli, SEMM, dengan judul studi kelayakan bisnis toko sembako Silpi 78 di Purworejo dengan jenis perusahaan perdagangan. Langsung saja ke pembahasan materinya. Bab 2. Aspek legal. Menurut Kashmir dan Japkar 2012, legal aspect discussing the issue of completeness and validity document from the form of business entity to permit with our own. Aspek hukum membahas tentang masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Sulianto mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Sulianto, izin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, dan surat izin tempat usaha tersebut. Aspek legal, identitas perusahaan. A. Nama perusahaan, Toko Sembako Silpi 78 di Purworejo. B. Pemilik perusahaan, Silviana Nur Yuniawati. C. Jenis usaha, toko sembako. D. Alamat usaha, Desa Biji RT 01 RW 01, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. E. Nomor telepon 0812 9705 5665. F. Email silviana.yuniawati@gmail.com. G. Merek dagang Silpi 78. H. Jenis usaha PT. Izin-izin usaha. A. Akta notaris nomor C sampai 78.HT.18.01 sampai tahun 2021. B. TDP atau tanda daftar perusahaan nomor 11.01.2.78.008880. C. SIUP atau surat izin usaha perdagangan nomor 0178-64 sampai 08-PK-X-2021. D. PKP atau pengusaha kena pajak nomor PEM sampai 01648-SEK .13-KP.0868-2021. E. Situ atau surat izin tempat usaha nomor 081.2.6-187-2021. F. IMB nomor 778.8-LHTK-IMB-X-2021. G. NPWP atau nomor pokok wajib pajak nomor 79.911.588.0.502.000. Struktur organisasi. A. SPV atau Supervisor Silviana Nur Yuniawati. B. KA atau Kepala Toko Sinta Puspitasari. C. Asisten Toko Irma Nurul Ulfaidah. D. MD atau Merchandisor Ulfa Fitriah. E. Pramuniaga Supriyadi. F. Kasir Marwah Putri dan Rizka Ayu. Berikut adalah gambar struktur organisasi toko sembako Silpi 78 di Purworejo. Struktur modal. A. Modal dasar sebesar 500 juta rupiah. B. Modal ditempatkan sebesar 842 juta rupiah. C. Modal disetor sebesar 158 juta 400 rupiah. Bab 3. Aspek pasar dan pemasaran.
Marketing management is the art and science of choosing target markets, reaching, sustaining, and growing customer by creating, delivering, and communicating superior customer value. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sulianto mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar, dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Pasar sasaran. Pengertian pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. A. Peta demografis penduduk Kota Purworejo. 1. Anak-anak umur 0 sampai 14 tahun. Jenis kelamin pria atau wanita. 2. Remaja atau dewasa umur 15 sampai 29 tahun. Jenis kelamin pria atau wanita. 3. Ibu rumah tangga umur 30 sampai 64 tahun. Pendapatan tetap jenis kelamin wanita. 4. Pasangan suami istri umur 30 sampai 54 tahun. Pendapatan menengah ke atas, pekerjaan bervariasi. 5. Pasangan yang lebih tua umur 55 sampai 75 tahun. Pendapatan tinggi atau tetap. Pekerjaan pensiunan. 6. Lanjut usia umur lebih dari 75 tahun. Pendapatan tetap jenis kelamin pria atau wanita. Segmenting, targeting, positioning atau STP. Segmenting, pengertian segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar toko sembako Silpi 78 yaitu berdasarkan A. Segi geografi, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua yang tinggal di daerah Purworejo. B. Segi demografi dapat dibeli semua gender, usia 15 sampai 60 tahun, semua agama, semua profesi, dan semua ras dari berbagai kalangan. C. Segi psikologis menjual sembako sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. D. Segi perilaku sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. Toko sembako akan terus menjual barang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan konsumen. Targeting. Pengertian target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Toko sembako termasuk usaha kecil menengah yang lebih fokus dalam menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga, sehingga yang menjadi target sasaran dalam bisnis ini adalah anak-anak, dewasa, dan ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggal saya. Positioning. Pengertian positioning merupakan suatu strategi untuk menempatkan produk dalam benak konsumen dalam sebuah usaha. Seorang usahawan selalu ingin mempunyai posisi yang disukai oleh para konsumen. Dengan demikian, usaha tersebut akan mendapatkan perhatian dari konsumen dan itu juga dapat mendongkrak pendapatan usaha tersebut. Usaha yang saya dirikan ini juga menginginkan menjadi sebuah pilihan utama di antara usaha toko sembako yang lain, sehingga setiap konsumen yang ingin membeli keperluan dan kebutuhan selalu menjadi pilihan pertama. Saya juga akan menciptakan image atau citra sebagai toko sembako yang mempunyai keunggulan, kecepatan pelayanan, harga terjangkau, lengkap, dan nyaman. Peluang pasar. Pengertian peluang pasar suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut atau upaya diagnostik untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh toko sembako Silpi 78 adalah pada hari besar seperti Idul Adha dan Idul Fitri,
di mana pada hari-hari tersebut pendapatan yang didapatkan oleh toko sembako Silpi 78 dapat meningkat hingga 30%. Pengertian siklus hidup produk merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan. Siklus ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat sampai produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Produk yang dijual di toko sembako saya ini ada dua jenis. Ada yang siklusnya tidak bertahan lama dan ada juga yang siklusnya dapat bertahan sangat lama. Pertama, bahan pokok yang siklusnya tidak bertahan lama menurut saya adalah telur. Telur mentah bercangkang utuh bisa bertahan hingga 5 hari di suhu ruangan. Susu harus disimpan di suhu dingin dan tidak boleh disimpan terlalu lama, setidaknya 2 hari setelah dibuka. Beras karena terlalu menimbun juga akan ada kutu. Kedua, bahan pokok yang siklusnya bertahan lama adalah kecap, gula, minyak, dan garam, serta madu. Mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. 1. Permintaan. Pengertian permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan hukum permintaan adalah ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. A. Perkembangan permintaan saat ini. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung ingin dikatakan masyarakat berkelas akan membawa masyarakat pada pola belanja modern dengan pola swalayan seperti supermarket yang ada di tengah kota. B. Prospek permintaan di masa yang akan datang. Seiring dengan perubahan status sosial dan pola hidup yang cenderung simpel dan praktis, pada kehidupan masyarakat menjadikan permintaan terhadap kebutuhan ketersediaan toko sembako tidak akan pernah kehilangan pangsa pasar. 2. Penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. A. Perkembangan penawaran saat ini. Perkembangan penawaran di sektor retail relatif ketat, mengingat banyak munculnya bisnis retail yang masuk ke wilayah-wilayah pemukiman penduduk. Tetapi dengan inovasi-inovasi yang kreatif dari bagian pemasaran dan peningkatan mutu pelayanan serta mutu produk akan menjadikan toko sembako Silpi 78 optimis untuk memberikan penawaran terbaik dibanding retail lain yang ada di wilayah Purworejo. B. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang pasar yang besar dalam usaha bisnis retail pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha di sektor ini harus mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Strategi pemasaran atau 4P. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini, kata barang berarti sama dengan produk. Strategi pemasaran yang menyeluruh mencakup 4P. Pemasaran yaitu product, price, place, and promotion. Berikut penjelasan tentang 4P. A. Produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat dirabah maupun tidak dapat dirabah, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Produk usaha ini adalah menjual produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, permen, snack, kerupuk, obat, tisu, alat make up, mie instan, rokok, dan lain-lain. B. Place. Tempat atau lokasi menjadi salah satu faktor pendukung di dalam sebuah strategi pemasaran. Maka dari itu, pilihlah lokasi yang pas dan strategis dalam berjualan.
Lokasi yang strategis adalah lokasi atau tempat yang paling banyak dilewati atau dikunjungi banyak orang. Lokasi atau tempat berjualan sembako ini terletak di Desa Pici RT 01 RW 01 Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tempat tersebut cukup strategis karena mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau oleh semua orang karena letaknya yang berdekatan dengan pasar dan dekat jalan raya. Jadi pelanggan bisa datang kapan saja. Infrastruktur pun cukup memadai. C. Price. Harga biasanya dijadikan patokan dalam perbandingan produk satu dengan yang lainnya, sehingga tetapkanlah harga yang tepat, sesuai dengan harga pasaran, menguntungkan, dan tidak merugikan orang lain. Jika salah dalam menentukan harga, maka hal itu bisa berakibat juga pada konsumen. Dalam sebuah bisnis, masalah harga suatu produk adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sama seperti saya, ini sangat memperhatikan masalah harga dalam bisnis toko sembako yang saya dirikan. Saya menggunakan strategi penetapan harga yang sesuai dengan kualitas barang tersebut. Saya juga menawarkan harga yang dapat bersaing dengan perusahaan retail-retail lainnya. Saya sering memberikan diskon terhadap barang-barang tertentu dan juga dalam waktu yang telah ditentukan. D. Promotion. Promosi merupakan ujung tombak dalam memperkenalkan produk saya kepada masyarakat luas. Penjualan akan meningkat apabila strategi pemasaran yang digunakan juga baik dan tepat. Di era digital ini, promosi sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah. Cara pendistribusian produk yaitu dengan cara promosi harga murah dengan pemberian hadiah seperti gelas, piring, sendok, garpu, dan mangkok untuk pembelian perdana dan bisa menjadi pelanggan tetap. Saya juga dengan menggunakan brosur beli satu gratis satu, promosi lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Tidak lupa yang paling ampuh adalah lewat mulut ke mulut. Bab 4. Aspek sosial dan ekonomi. Menurut Kasmir dan Jafkar, setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi perusahaan itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi dan aspek sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dampak dalam aspek sosial. Aspek sosial adalah dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Toko sembako Silpi 78 dapat mempermudah warga atau masyarakat sekitar untuk memperoleh keperluan sehari-hari. Dampak dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi toko sembako Silpi 78 rata-rata berpendapatan sedang dan tinggi, yaitu rata-rata di atas 3 juta sehingga daya belinya juga lumayan tinggi. Bab 5. Aspek teknis dan teknologi. Investopedia, technical aspect explain lies out details on how a good or service will be delivered, which includes transportation, business location, technology needed, material, and labor. Sulianto, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak atau layout bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dua cara, yaitu metode penilaian hasil nilai dan metode perbandingan biaya. Tabel 1. Pemilihan lokasi metode penilaian hasil nilai. Nomor 1. Kebutuhan pasar. Nilai lokasi yang ideal 50. Purworejo 47, Kulon Progo 38, Magelang 35. Nomor 2. Kebutuhan bahan baku. Nilai lokasi yang ideal 30, Purworejo 29, Kulon Progo 23, Magelang 22. Nomor 3. Kebutuhan tenaga kerja. Nilai lokasi yang ideal 20, Purworejo 31,
Kulon Progo 25, Magelang 23. Jadi kebutuhannya berjumlah nilai lokasi yang ideal 100. Jumlah Purworejo 98, jumlah Kulon Progo 89, dan jumlah Magelang 80. Berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Kabupaten Purworejo dengan nilai 98. Tabel 2. Pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Nomor 1. Kebutuhan bahan baku. Nilai lokasi yang ideal 40. Purworejo 38, Kulon Progo 26, Magelang 23. Nomor 2. Kebutuhan bahan bakar. Nilai lokasi yang ideal 30. Purworejo 27, Kulon Progo 22, Magelang 20. Nomor 3. Kebutuhan biaya operasi. Nilai lokasi yang ideal 20, Purworejo 18, Kulon Progo 13, Magelang 15. Nomor 4. Kebutuhan biaya lainnya. Nilai lokasi yang ideal 10, Purworejo 15, Kulon Progo 11, Magelang 8. Jumlah dari nilai lokasi yang ideal 100, Purworejo jumlahnya 98, Kulon Progo jumlahnya 72, Magelang jumlahnya 66. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Kabupaten Purworejo dengan nilai 98. Layout perusahaan. Tipe layout yang digunakan yaitu layout gudang yang mengefisienkan ruangan, di mana untuk penempatan barang dagangan disesuaikan dengan jenis-jenisnya, sehingga memudahkan konsumen dalam menemukan barang atau produk yang ingin dibeli. Berikut adalah gambar 1. Layout toko sembako Silpi 78. Teknologi yang digunakan di toko sembako Silpi 78 sudah lumayan modern dan sudah komputerisasi. Untuk mempercepat layanan dan kenyamanan berbelanja di kasir, toko sembako Silpi 78 menggunakan pemindai scanner barcode, pembayaran debit, dan penarikan tunai dari berbagai bank. Ketersediaan sumber daya manusia, pengelolaan usaha ini tidak begitu membutuhkan keahlian khusus. Toko sembako Silpi 78 memperkerjakan 4 karyawan, yaitu 2 untuk bagian kasir, 1 untuk bagian gudang, dan 1 bagian pelayanan barang. Peralatan: troli, keranjang plastik, lemari pengisi, etalase, rak COC gondola, rak display, mesin komputer dual core, mouse optical, keyboard, scanner, SIM bada, SIM 5, aksar LCD 15,6 inci, DVD-ROM, printer dot matrix LX, AC. Bab 6. Aspek finansial. Menurut Kashmir dan Jafar, financial aspect assessing what cost will be incurred and how much the cost will be incurred, the examine how much revenue will be received, how long reinvested, investment, business financing sources, and the prevailing interest rate. Aspek keuangan menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan yang akan kembali, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku. Financial aspect is a describe a projection of the amount of funding or start-up capital needed, what source of capital can and will be used, and what kind of return can be expected on the investment. Calculate any financing requirement that will arise and analyze the potential source of financing available, such as business loans or onset investment. Rangkuti 2012, analisis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin terjadi selama masa produksi dan operasional proyek yang direncanakan. Dengan begitu, para investor yang menanamkan modalnya pada suatu proyek dapat mengetahui rencana biaya yang dibutuhkan serta proyeksi hasil yang diperolehnya dengan investasi yang ditanamkan. Sulianto, secara spesifik,
Kajian aspek keuangan dalam studi kelayakan bertujuan untuk A. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha. B. Menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan. C. Menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan. D. Memproyeksikan rugi laba usaha yang dijalankan. E. Memproyeksikan arus kas dari suatu yang akan dijalankan. F. Memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan. G. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis. H. Menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan berdasarkan beberapa analisis kelayakan investasi seperti Discounted Payback Period atau DPP, Net Present Value atau NPV, Profitabilitas Index atau PI, Internal Rate of Return atau IRR, dan Average Rate of Return atau ARR. A. Kebutuhan modal. Berikut ini adalah modal yang diperlukan untuk membangun toko sembako Sleepy 78. 1. Biaya prainvestasi. A. Biaya pembuatan studi sebesar 12 juta. B. Biaya pengurusan izin-izin sebesar 20 juta. Total biaya sebesar 32 juta rupiah. 2. Biaya investasi. A. Aktiva tetap berwujud. Bangunan dan tanah sebesar 500 juta. Kendaraan sebesar 250 juta. Mesin sebesar 20 juta. Peralatan sebesar 18 juta. Perlengkapan sebesar 18 juta. Total biaya sebesar 806 juta rupiah. Biaya operasional nomor 1. Nama biaya, biaya bahan baku. Jumlah tidak ada. Total per bulan 20 juta. Total per tahun 240 juta. Nomor 2. Nama biaya, biaya tenaga kerja. A. Karyawan kasir 600.000. Jumlah 2 orang. Total per bulan 1.200.000. Total per tahun 14.400.000. B. Karyawan gudang sebesar 600, jumlah 1 orang, total per bulan 600, total per tahun 7.200.000. C. Karyawan pelayanan barang sebesar 600, jumlah 1 orang, total per bulan 600, total per tahun 7.200.000. D. Office boy sebesar 500, jumlah 1 orang, total per bulan 500, total per tahun 6 juta. Nomor 3. Nama biaya, biaya listrik dan air. Jumlah tidak ada. Total per bulan 2.600.000. Total per tahun 31.200.000. Nomor 4. Nama biaya, biaya pemasaran. Jumlah tidak ada. Total per bulan 500. Total per tahun 6 juta. Nomor 5. Nama biaya, biaya transportasi. Jumlah tidak ada. Total per bulan 1.500.000. Total per tahun 18 juta. Total per bulan sebesar 20 juta rupiah. Total per tahun sebesar 108 juta rupiah. Kebutuhan modal investasi 842 juta. Modal awal 50 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan investasi dikurangi modal awal dibagi umur ekonomis. Penyusutannya menjadi 842 juta dikurangi 50 juta dibagi 5 tahun. Jadi besar penyusutan sebesar 158.400.000 rupiah. Cash flow atau arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Tabel dari cash flow. 1. Tahun 2022. IT 180 juta, penyusutan 158.400, kas bersih 280 juta, DF 20% 0,833, VV kas bersih 233.240.000 rupiah.
Tahun 2023, IT 220 juta, penyusutan 158.400.000, kas bersih 320 juta, DF 20%, 0,694, VV kas bersih 222 juta 80 ribu rupiah. Tahun 2024, IT 240 juta, penyusutan 158.400.000, kas bersih 340 juta, DF 20%, 0,579, VV kas bersih 196 juta 860 ribu rupiah. Tahun 2025, IT 260 juta, penyusutan 158.400.000, kas bersih 370 juta, DF 20%, 0,482, VV kas bersih 178 juta 340 ribu rupiah. Tahun 2026, IT 290 juta, penyusutan 158 juta 400, kas bersih 390 juta, DF 20%, 0,402, VV kas bersih sebesar 156 juta 780 ribu rupiah. Total dari IT sebesar 1.190.000.000 rupiah. Total dari kas bersih sebesar 1.700.000 rupiah. Total dari VV kas bersih sebesar 987.300.000 rupiah. Payback period atau PP adalah suatu pengembalian modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Investasi 842 juta rupiah. Kas bersih tahun ke-1 180 juta rupiah. Dikurangi menjadi 662 juta rupiah. Kas bersih tahun kedua 220 juta rupiah dikurangi menjadi 442 juta rupiah. Kas bersih tahun ketiga 240 juta rupiah dikurangi menjadi 202 juta rupiah. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun ketiga dibagi proses tahun keempat, yaitu PP 202 juta rupiah dibagi 260 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 9,3 bulan. Dibulatkan menjadi 9 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan payback period, bisnis ini sudah layak karena payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik dan layak. Average Rate of Return atau ARR merupakan tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa berjalannya investasi tersebut, yang dibagi dengan jumlah periode atau tahun berjalannya investasi itu sendiri. ARR sama dengan rata-rata IT atau Average Earning After Tax dibagi rata-rata investasi atau Average Investment. Rata-rata IT. Total IT dibagi umur ekonomis atau N. Rata-rata investasi. Investasi dibagi 2. Total IT 180 juta ditambah 220 juta ditambah 240 juta ditambah 260 juta ditambah 290 juta sebesar 1.190 juta rupiah. Rata-rata IT 1.190 juta rupiah dibagi 5 sama dengan 238 juta rupiah. Rata-rata investasi 842 juta rupiah dibagi 2
sama dengan 421 juta rupiah. ARR 238 juta rupiah dibagi 421 juta rupiah sama dengan 56,5%. ARR 56,5% dibulatkan menjadi 57%. Berdasarkan hasil perhitungan ARR, bisnis ini sudah layak karena ARR sebesar 57%, maka dinyatakan baik. Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode tahun tertentu. Jika kas bersih tiap tahun berbeda. Sebelumnya, tahunnya seharusnya dimulai dari tahun 2022 sampai 2026. Tapi di PPT yang saya tayangkan ada sedikit kesalahan karena di sini tertulis 2021 sampai tahun 2025. Jadi, jumlah PV kas bersih yang seharusnya tahun 2022 sampai tahun 2026 adalah sebesar 1.583.883.200.000 rupiah. Total PV kas bersih dibagi total PV investasi 842 juta menjadi NPV 1.583.882.358.000 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan NPV atau Net Present Value, bisnis ini dinyatakan layak. Karena NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan baik. Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu tingkat pengembalian tahunan yang akan selalu diharapkan dalam suatu investasi. Rata-rata kas bersih 280 juta ditambah 320 juta ditambah 340 juta ditambah 370 juta ditambah 390 juta dibagi 5 sama dengan 340 juta rupiah. Perkiraan PP 842 juta rupiah dibagi 340 juta rupiah sama dengan 2,476. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,476 adalah 2,436 adalah sebesar 30%. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28% sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Perhitungan NPV dengan DF 28%. Total PV kas bersih sebesar 827.560.000 rupiah. Nilai NPV negatif 827.560.000 rupiah dikurangi 842 juta sama dengan negatif 14.440.000 rupiah. Perhitungan NPV dengan DF 29%. Total PV kas bersih 810.530.000 rupiah. Nilai NPV negatif 810.530.000 rupiah dikurangi 842 juta sama dengan negatif 31.470.000 rupiah. Profitability Index atau PI adalah salah satu metode penilaian investasi yang membagi antara present value dari proses nilai arus kas bersih yang akan datang dengan present value dari outlast atau nilai investasi yang sekarang. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI sebagai berikut. PI 1.883.200 dibagi 842 juta dikali 100% sama dengan 1,85 kali dibulatkan menjadi 1,8 kali. Berdasarkan hasil perhitungan PI, bisnis ini sudah layak karena PI
lebih besar dari 1, maka usaha ini baik. Tabel Tabel DF DF 28% 28% dan dan 29% 29% digabung. digabung. NPV NPV C1 C1 bunga bunga 28% 28%, Rp14.440.000. NPV C2 Rp14.440.000. bunga Bunga 29% 29%, NPV C2 Rp31.470.000. Interpolasi 28% Rp31.470.000. PPK Interpolasi Rp827.560.000. Internal 28%, investment PVIVA 29% dikurangi dengan 870.560.000 860.530.000 rupiah. rupiah Internal menjadi investment 17.030.000 29%, rupiah. Interpolasi 28%, PVPA 810.530.000 827 rupiah juta menjadi 560.000 17.000 rupiah, dikurangi rupiah. 842 juta. Interpolasi 28%, Initial investment TPIPA 20% menjadi negatif 14.440.000 rupiah. IRR I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I2 dikurangi I1. IRR 28 ditambah negatif 14.440.000 rupiah dibagi 17.030.000 rupiah dikali 1%. IRR menjadi 28 ditambah negatif 0,847% sama dengan 27,153 dibulatkan menjadi 27,1. Berdasarkan perhitungan IRR, bisnis ini sudah layak karena IRR 27,1%, maka usaha dinyatakan baik. Kesimpulan aspek finansial suatu payback period atau PP 3 tahun 9 bulan. Jangka waktu periode pengembalian investasi usaha toko sembako Silpi 78 yaitu 3 tahun 9 bulan. 2. Average rate of return atau ARR 57%. Rata-rata pengembalian bunga investasi sebesar 57%. 3. Net present value atau NPV 721.833.000 Rp200.000. Selisih antara pipi kas bersih dan pipi investasi sebesar Rp721.833.200.000 karena bernilai positif maka usaha ini layak. Internal rate of return atau IRR 27,1%. Tingkat pengembalian hasil intron adalah 27,1%. 5. Profitability Index atau PI 1,8. Rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 1,8. Kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis toko sembako Silpi 78. Nomor 1. Alat ukur payback period atau PP. Hasil pengukuran 3 tahun 9 bulan. Rata-rata industri 4 tahun. Keterangan baik. 2. Alat ukur average rate of return atau ARR. Hasil pengukuran 57%. Rata-rata industri 50%. Keterangan baik. 3. Alat ukur net present value atau NPV. Hasil pengukuran Rp721.883.200.000 rata-rata industri 100 juta. Keterangan baik. Alat ukur internal rate of return atau IRR hasil pengukuran 27,1%. Rata-rata industri 24%. Keterangan baik. Alat ukur profitability index atau PI hasil pengukuran 1,8 kali. Rata-rata industri 1,1 kali. Keterangan baik. Bab 7. Penutup. Kesimpulan. Jika dilihat dari aspek legal, surat-surat perizinan sudah lengkap dan benar. Dilihat dari aspek pasar, segmentasi, dan strategi pemasaran juga terbilang strategis dan mampu menarik calon konsumen maupun konsumen di sekitar lokasi usaha. Dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, masyarakat sekitar sangat mendukung berdirinya usaha ini karena dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari aspek teknologi, peralatan, dan bahan baku yang tersedia untuk usaha toko sembako sudah cukup memadai. Sedangkan pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat dengan jalan raya dan pasar. Serta dari aspek finansialnya, modal yang dibutuhkan yaitu 782 juta sebagai modal investasi serta modal sendiri 50 juta.
Pendapatan yang didapat per tahunnya berbeda dan dapat mengembalikan modal investasi selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan dengan persentase rata-rata pengembalian investasi 57%. Dengan kata lain, jika dilihat dari aspek-aspek di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha toko sembako Silpi 78 di Purworejo layak untuk dijalankan. Saran: berdasarkan seluruh aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, toko sembako Silpi 78 memiliki potensi yang sangat baik untuk dijalankan, sehingga pemerintah, perbankan, dan para pihak donatur dapat mendukung untuk membiayai proyek ini.